Bukan hanya bendera, mural bergambar bertema anime One Piece juga bikin heboh. Tanpa aparat mengawasi proses penghapusan mural bergambar bajak laut Shirohige, bank bajak laut Shirohige tersebut tampak dihapus warga dengan didampingi aparat setempat. Dalam mitologi barat, bajak laut adalah simbol kekacauan, penjarahan, dan kekerasan. Dan di sisi lain, dia menjadi simbol tentang kemunafikan alternatif organisasi sosial. Selamat datang lagi di Rumah Official bersama saya Renus Pradomoha. Apa kabar semuanya? Di beberapa daerah di Indonesia, mural bergambar bajak laut Jolly Jogger One Piece dihapus dengan pengawasan dari aparat keamanan. Bukan hanya bendera, mural bergambar bertema anime One Piece juga bikin heboh. Unsur TNI Polri turun tangan. Tanpa aparat mengawasi proses penghapusan mural bergambar bajak laut Shirohige, terlihat kekecewaan dari beberapa anak muda tersebut yang menggambar sang bajak laut One Piece usai membuat pernak-pernik hari kemerdekaan 17 Agustus. Reaksi yang sangat tegas dari pemerintah tampaknya mengacu pada beberapa pernyataan pemerintah seperti Menko Polhukam Budi Gunawan yang menyinggung mengenai kehormatan bendera negara dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Begitu juga dengan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, yang sudah beberapa kali menyatakan pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa dan meminta aparat mengawasi potensi provokasi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bendera merah putih merupakan keniscayaan, bukan pilihan. Bendera tersebut tak boleh diganti oleh bendera lain. Pernyataan-pernyataan kritis dari para pejabat negara ini adalah pertarungan ideologis yang kompleks antara aparatus ideologis negara dengan produk industri budaya global yang secara tidak sengaja menjadi medium resistensi. Bagaimana sebuah produk kapitalis Jepang dapat menentang hegemoni simbolik negara, sebuah produk yang hanya sebuah buku komik atau manga atau yang sekarang sudah dijadikan serial animasi dapat menentang lambang negara. Dan mengapa negara merasa perlu mengatur bentuk ekspresi budaya pop semacam ini? Sebagai manga terlaris di dunia, One Piece diterbitkan oleh Eiichiro Oda pada tahun 1997. Dan sampai sekarang One Piece bukanlah manga biasa dengan penjualan lebih dari 516 juta kopi terjual di seluruh dunia. One Piece memegang rekor sebagai manga terlaris yang hanya ditulis oleh satu pengarang, yang juga menjadikannya manga terlaris sepanjang masa. Ceritanya berpusat pada Monkey D. Luffy yang bermimpi menjadi raja bajak laut dengan menemukan harta karun legendaris One Piece dan bersama teman-temannya melintasi lautan Grand Line yang penuh dengan misteri. One Piece juga bercerita tentang kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap otoritas yang korup dan semena-mena. Popularitas One Piece di Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa. Terjadi resonansi historis dan psikologis seperti gambaran seorang pemberontak yang heroik. Luffy adalah versi modern pahlawan folklore Indonesia seperti Si Pitung Jagoan Betawi atau Jawara pejuang lainnya di daerah Indonesia. Tugas lu sekarang menyatukan keluarga gua Andali untuk membantu perjuangan lu melawan company. Murid-murid gua yang sudah bisa diandalin buat membantu lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang melawan semua penguasa yang korup dan semena-mena dengan cara di luar hukum, seperti Luffy yang dianggap kriminal oleh world government tapi dianggap pahlawan oleh rakyat kecil. Seorang filsuf menjelaskan bagaimana kekuatan borjuis dipertahankan tidak hanya melalui kekuatan angkatan perang atau kekerasan, akan tetapi juga bisa melalui institusi budaya, keluarga, media, dan pendidikan. Seorang filsuf Prancis penggagas semiotika, Roland Barthes, memberikan kerangka analisis yang sangat menarik. Barthes menyebut mitos adalah sistem komunikasi sekunder, seperti bendera. Pada level denotasi, bendera hanyalah sebuah kain merah putih. Dan pada level konotasi, bendera membawa makna tentang kemerdekaan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Identitas nasional dan perjuangan.
Dan pada level mitos, bendera menjadi sebuah tanda sejarah. Bendera tidak hanya proses historis konkret kemerdekaan Indonesia, kan tetapi juga menjadi simbol alamiah tentang keindonesiaan. Dan ketika bendera One Piece dikebarkan bersamaan dengan menggantikan keberadaan bendera Indonesia, melakukan apa yang partai sebut sebagai demitologisasi. Pada suatu sisi, ia membawa makna tentang kebebasan, perlawanan terhadap otoritas yang korup, dan petualangan. Di sisi lain, ia menjadi simbol tentang kemunafikan alternatif organisasi sosial. Dalam mitologi barat, bajak laut adalah simbol kekacauan, penjarahan, dan kekerasan. Namun, Oda, pencipta One Piece, berhasil menciptakan mitos yang berlawanan di mana bajak laut menjadi simbol keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah. Penghapusan mural One Piece di berbagai daerah oleh aparat dapat dibaca sebagai upaya yang ingin mengembalikan ruang publik pada fungsi mitologisnya sebagai medium untuk mitos negara. Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka, pernah mengenakan pin One Piece saat melakukan debut Cawapres keempat Pilpres tahun 2024 pada 21 Januari tahun 2024. Dan terbukti, cara ini menarik simpati generasi muda yang menjadi pemilih potensial dari Gibran saat itu. Industri budaya menciptakan ilusi bahwa konsumen memiliki pilihan, bahkan pilihan terhadap calon pemimpin negara. Dan saat ini, negara yang merasa terancam dari simbol-simbol budaya pop menunjukkan karakteristik otoritarian yang klasik. Dan pertanyaan saat ini adalah, apakah resistensi kultural semacam ini dapat ditransformasikan menjadi resistensi politik yang lebih konkret dan nyata? One Piece bisa menjadi metafora untuk pencarian kebebasan yang tak terbatas bagi generasi muda Indonesia. Dan pada akhirnya, One Piece mengajarkan kita suatu kebenaran, bahwa kata kurun sejati bukanlah One Piece-nya, akan tetapi kebebasan yang diperjuangkan. Jika negara terus memusuhi bendera kebebasan bahkan yang hanya bersifat fiktif, maka besar kemungkinan anak muda Indonesia seperti Luffy tidak akan pernah berhenti berlayar untuk menuju mimpi-mimpi yang mereka inginkan. Oke, sekian pembahasan kita untuk pada hari ini. Lagi-lagi One Piece ya kan, lagi-lagi One Piece ya kan, karena cuma One Piece yang lagi viral sekarang di Indonesia. Ya kan, besok kita kalau ada yang sesuatu yang menarik kita bahas lagi, oke? Oke, sekian video hari ini. Akhir kata, saya Rinus Pratama. Salam sayang orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Terlalu berlebihan ya. Bendera One Piece saja loh, terlalu berlebihan kayaknya.